6 cara ampuh mengatasi orderan sepi Grab agar kembali gacor 2023. Sekarang ini banyak driver Grab yang mengeluhkan sepinya orderan yang masuk, istilahnya gagu atau anyap. Akun gagu disebabkan banyak hal dan perlu diatasi dengan cara yang berbeda dan hati-hati. Mengingat akun Grab driver sangat sensitif. Setelah menonton video ini, saya harap akun Grab teman-teman bisa kembali normal dan penghasilan bisa kembali stabil. Baik, berbicara tentang penyebab akun jadi anyap, bisa saja itu karena keteledoran kita sendiri sebagai driver. Misalnya, jika kita suka mengabaikan atau membatalkan pesanan, maka tidak heran jika sistem Grab tidak memberikan kita orderan seramai sebelumnya. Beberapa Grab driver cenderung mengabaikan orderan yang masuk karena beberapa hal, seperti jarak yang terlalu dekat ataupun konsumen menggunakan promo pembayaran non-tunai. Selain itu, terkadang driver akan membatalkan orderan secara sepihak. Hal ini yang akan membuat rating akun Grab menjadi anjlok, begitu pula performa driver. Dan untuk mengembalikan rating memerlukan usaha yang tidak gampang. Selanjutnya, kesalahan yang biasa dibuat driver adalah salah posisi mangkal. Dalam aplikasi, ini sudah disediakan fitur untuk menentukan spot posisi potensial dalam menerima pesanan. Jika driver mangkal di tempat yang kurang berpotensi, maka orderan yang didapatkannya pun tidak akan ramai. Yang terakhir, pastikan kita menggunakan smartphone sesuai standar, RAM 4GB, baterai, ataupun OS-nya standar, dan jaringan internet dipastikan 4G yang lancar. Cara mengatasi orderan sepi Grab driver terbaru. Sebagai mitra Grab, saya ingin memberikan informasi cara mengatasi orderan sepi Grab. Sepinya orderan bukan berarti kita jadi malas untuk melanjutkan pekerjaan sebagai driver ojek online di hari itu. Tapi justru harus kita manfaatkan untuk menambah histori perjalanan kita dan meluangkan waktu sejenak untuk membaca informasi dari Grab Academy. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan ketika orderan sepi. Yang pertama, berkunjunglah ke lokasi jalur merah pada waktu yang tepat. Saat kita merasa pesanan sudah mulai sepi, tidak ada salahnya kalau kita berkunjung ke daerah warna merah yang sering mengorder Grab. Jika pagi hari, berkunjunglah ke stasiun terdekat yang berada di tengah kota atau ke perumahan-perumahan mewah, dan juga bisa ke lokasi kontrakan atau kos-kosan karyawan atau mahasiswa. Apabila orderan sepi di waktu siang, maka berkunjunglah ke pusat perbelanjaan. Apabila orderan sepi di waktu sore, maka berkunjunglah ke pusat kota, di mana karyawan akan pulang dan umumnya menggunakan jasa layanan Grab atau ojek online. Yang kedua, orderan sepi biasanya karena akun Grab kita itu baru pertama kali berada di daerah terakhir yang kita antar. Tidak perlu khawatir ketika kita baru selesai mengantar penumpang di daerah yang baru pertama kali kita antar. Saya pun pernah mengalaminya. Waktu itu saya dari Bekasi, saya mengantar ke daerah Bintaro CBD. Daerah tersebut belum pernah saya kunjungi. Setelah tiba di sana, saya langsung susah mendapat orderan lagi ke arah balik. Bahkan orderan terdekat sekalipun. Agar bisa mendapat order lagi, sebaiknya jangan melewati jalan arah pulang di jalan yang sama, tetapi lewatlah di jalan yang berbeda, agar histori perjalanan yang sebelumnya telah terbaca di sistem, dan sistem akan menunjukkan kalau kita sudah siap menerima orderan ke daerah yang sudah pernah kita lewati sebelumnya. Yang ketiga, perbanyak histori perjalanan yang belum pernah kita lewati, dan tetap mengaktifkan semua layanan Grab kamu. Seperti pada informasi nomor 2, ketika kita tidak mendapat orderan tektokan atau terus-menerus, sebaiknya kita tetap mengaktifkan semua orderan layanan Grab driver, seperti Grab Bike, Grab Express, dan GrabFood. Kita dan tetap berjalan-jalan berkeliling ke tempat-tempat atau jalan-jalan yang belum pernah kita lewati. Dengan berkeliling ke jalan yang belum pernah kita lewati itu, artinya kita sudah menambah histori perjalanan kita agar sistem dari Grab menambah histori perjalanan kita yang nantinya dapat memilih kita untuk mengantar penumpang ke lokasi yang pernah kita lewati dari histori perjalanan kita tersebut. Untuk yang keempat,
Luangkan waktu untuk mengisi dan mengikuti training di Grab Academy. Apabila informasi nomor 2 dan nomor 3 yang di atas sudah kita lakukan, namun akun Grab kita masih saja sepi, tidak ada salahnya kalau kita membaca serta mengisi dan menjawab semua pertanyaan yang ada di Grab Academy. Tujuannya agar identitas kita semakin bertambah dan kita juga bisa menambah wawasan dari Grab tentang layanan prima mitra Grab agar akun kita bisa kembali gacor. Selesaikan pertanyaan yang muncul dari Grab Academy. Dengan begitu, kita menambah pengetahuan yang baru agar kita bisa tetap menjadi mitra Grab dengan layanan prima. Yang kelima, tambahkan saldo kredit kita secara bertahap. Pada umumnya kita sering memiliki saldo kredit kisaran 10.000 sampai 20.000 di akun Grab driver kita. Jika kita merasa orderan sepi saat kita berada di base camp atau dalam perjalanan, cobalah menambahkan saldo kredit Grab kita secara bertahap, mulai dari 5.000 hingga 10.000 rupiah. Diamkan selama 10 menit sambil berjalan kembali. Biasanya setelah ditambahkan sering ada orderan masuk ke akun Grab kita. Ini terjadi karena sistem membaca sisa saldo yang terbanyak setelah memfilter pengemudi terdekatnya. Yang keenam, menjaga kualitas jaringan. Untuk mendapatkan orderan, kita harus mendapatkan jaringan internet yang stabil. Jaringan 4G akan lebih cepat menangkap orderan dibanding dengan jaringan 3G. Selain itu, sebelum mengaktifkan aplikasi, hendaknya kita memastikan kuota internet kita mencukupi untuk mengambil orderan yang masuk. Selain itu, jangan lupa untuk update aplikasi Grab Driver ke versi terbaru agar lebih aman dan fitur yang lebih baik. Kesimpulannya seperti ini. Jika ingin mendapatkan peningkatan orderan yang signifikan seperti yang tertera yang saya sebutkan tadi, maka kita harus selalu rajin menerima orderan. Kita pun harus konsisten dalam bekerja secara profesional. Jangan lupa untuk selalu tepat waktu dan cepat dalam menjemput penumpang. Terapkan juga keramahan dan kesopanan pada setiap penumpang. Dengan demikian, nama kita sebagai driver Grab pun akan semakin terkenal. Di samping itu, jaga pula kebersihan kendaraan dan pastikan untuk selalu merawat kondisi mesinnya. Intinya, buatlah konsumen merasa nyaman, sehingga kita lebih banyak lagi orderan dan jumlah penghasilan yang bisa diperoleh. Sebab jika ingin mendapatkan hasil yang lebih, usaha yang perlu dilakukan pun harus lebih. Bukankah begitu? Gunakan moto bahwa waktu sebagai uang, sehingga jika kita hanya menghabiskan waktu tersebut untuk bersantai, lantas berapa banyak kerugian yang harus dibayar? Kesimpulannya, ada 6 tips mengatasi orderan gagu atau anyep. Semua cara yang saya sebutkan bisa dilakukan oleh semua driver, Grab bike ataupun Grab car secara teknis, karena tidak memerlukan settingan khusus. Intinya adalah meningkatkan rating dan performa bisa membuat kemungkinan masuknya orderan jadi lebih besar. Kalau sudah mengikuti semua yang saya sebutkan di atas, namun orderan masih juga sepi, pasti ada yang salah. Jangan lupa, setiap orderan yang masuk itu ada campur tangan Tuhan. Maka sertakan Tuhan setiap kita mulai menjalankan aktivitas sebagai mitra Grab. Maka hasil yang kita dapat akan menjadi lebih berkah. Tetap semangat dan berusaha, tidak ada usaha yang sia-sia. Salam satu aspal.